Halo para pendengar horor semua, selamat datang kembali di Malam Kelabu. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang berjudul Bus Gaib Sinar Pantura. Kisah ini saya dapatkan dari beberapa aplikasi, dan kisah ini ditulis oleh akun bernama Bahri Ahmad. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan cerita ini. Ketika aku merogoh sakuku untuk mengambil buku Nadloman Alfiah yang berada di sakuku, aku tidak menemukan buku Nadloman miniku itu. Melainkan aku menemukan karcis bus yang sudah lusuh, yang masih berada di saku bajuku, yang memang belum pernah aku cuci semenjak aku masuk pesantren ini. Baru sebulan aku menginjak pesantren yang besar ini, sebuah pondok pesantren Salafi yang bertempat di pesisir pantai utara, dan pengasuhnya sangatlah alim dan masyhur. Saat aku melihat karcis lusuhku itu, aku jadi teringat dengan rumah dan keluargaku, sehingga aku pun sempat meneteskan air mata yang tak bisa aku bendung. Hal seperti itu sudah sangat lumrah di kalangan santri-santri baru di mana saja, karena rasa haru masih menyelimutiku sebagai orang yang baru pertama kali meninggalkan rumah dan keluarga demi menuntut ilmu agama. Dikarenakan kebiasaanku di rumah yang dimanja, serba ada, dan selalu kumpul dengan keluarga dan teman-teman yang telah aku kenal sejak kecil. Lain halnya di pesantren, aku harus bisa betul-betul merawat diri dengan uang saku pas-pasan dari rumah dan dituntut hidup super mandiri. Hidup di pesantren bagaikan mengawali hidup baru, dengan lingkungan yang baru, teman baru, dan situasi baru. Jadi itu semualah yang menjadikanku tidak betah dan ingin kembali ke rumah. Ketika aku membuang karcis lusuh itu ke lantai pojok kamar, yang memang menurutku karcis itu memang sudah tidak berguna lagi, tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar dengan memakai songkok hitam sambil membawa beberapa kitab kuning yang ia rangkul. Ia mendekatiku dan menyodorkan tangan kanannya kepadaku. "Santri baru ya?" tanyanya. "Iya Kang, aku santri baru. Baru sebulan yang lalu aku tiba di sini," jawabku sambil tersenyum dan menjabat tangannya yang ia sodorkan kepada diriku. "Oh, ya, aku maklumi. Besok lagi, kalau kamu mau membuang sampah, sekecil apapun itu buanglah pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan seperti ini. Nanti kamu bisa terkena hukuman membuang sampah sembarangan loh," tututnya sambil mengambil karcis lusuh yang telah aku buang ke lantai tadi. Setelah ia mengambil karcis yang aku buang ke lantai tadi, ia pun membacanya. Dan setelah agak lama, ia terpana melihat karcis yang aku buang tadi. Lalu dia memandangku dengan cukup lama, seolah-olah ia memendam banyak pertanyaan dan rasa penasaran. Aku pun mencoba menyapanya, tapi ia seakan-akan tidak mendengarkanku dan terus memandangiku dengan histeris. Setelah ia sadar, lalu ia melipat karcis lusuhku itu dan ia masukkan ke kantongnya. Tiba-tiba saja ia pergi tanpa ada kata perpisahan atau kata-kata lain. Ia seperti halnya orang yang habis melihat sesuatu yang mengerikan dan ketakutan. Aku pun cuek saja. Mungkin saja ia kaget kalau aku berasal dari daerah yang cukup jauh dari sini, pikirku saat itu. Aku pun melanjutkan kegiatanku seperti biasa. Setelah aku tanya ke teman-teman sekamarku tentang siapa orang itu, ternyata dia adalah pengurus kebersihan di pondok ini, dan dia merupakan santri terlama di pesantren ini. Keesokan harinya, setelah aku menjemur pakaianku yang telah aku cuci, tiba-tiba orang yang menegurku kemarin mendekatiku dengan membawa 2 orang temannya yang sebaya dengan dirinya. Waduh, mampus aku kali ini. Aku tidak bisa kabur dari takziran kebersihan gara-gara kecerobohanku kemarin. Pikirku ketakutan ketika orang kemarin dan 2 orang temannya itu mengajakku ke tempat teduh di lokasi penjemuran baju yang berada di lantai 5 komplek asramaku. "Loh, sampean ini dari Lamongan ya Kang?" tanya salah satu dari mereka. "Iya,
Betul aku berasal dari Lamongan, jawabku sambil meletakkan ember di lantai. Maaf loh Kang, aku cuma mau tanya-tanya saja, gak bermaksud yang lain. Sampean, pas dari rumah kemarin hari apa? Terus jam berapa? Dan betul, sampean naik bus Sinar Pantura sesuai dengan karcis yang aku pegang ini? Tanyanya lagi padaku sambil menunjukkan karcis yang aku buang kemarin. Akhirnya aku pun menceritakan perjalananku ke pesantren sebulan yang lalu. Tepatnya hari Kamis malam. Sekitar jam 7 malam dari rumah, di antara kakakku naik motor dari rumah ke Tuban. Terus aku ditinggal di Terminal Lama Tuban. Dan kakakku pun kembali pulang dengan berpesan supaya aku menunggu bus yang melewati jalur Pantura, yakni bus jurusan Surabaya-Semarang. Setelah lama aku menunggu, ada 2 bus yang sangat kencang sekali. Ketika aku melambaikan tanganku, mereka tak memperdulikanku. Mereka tetap saja kencang seakan-akan tak melihatku. Aku pun menunggu cukup lama lagi, hingga aku melihat arah jarum jam di tanganku, menunjukkan waktu tengah malam yang menunjukkan ke arah angka 11. Waktu pun terus berlalu, suasana semakin sepi dan sunyi. Tak satupun orang yang berada di jalan raya ini, kecuali truk-truk besar yang mengangkut barang-barang berat. Dan rasa dingin mulai mencekam tubuhku yang hanya tertutupi baju koko lengan pendek tanpa adanya jaket tebal yang melindungi tubuhku. Angin laut terus berhembus semakin kencang, ditambah tetesan air hujan yang mulai berjatuhan dan sedikit demi sedikit membasahi jalan raya di hadapanku. Ketika aku hendak mencari tempat berteduh, dari kejauhan aku melihat sebuah bus yang sedang berjalan dengan amat pelan. Aku pun dengan sabar mencoba menunggu bus yang aku lihat tadi, dengan berharap semoga saja menghampiriku. Setelah bus itu pas berada di hadapanku tanpa aku melambaikan tangan, bus tersebut berhenti dan membukakan pintunya buat diriku. Aku pun masuk dengan membawa 2 kardusku yang amat berat itu. Pas aku menginjak kakiku di pintu masuk bus, seorang kernet yang sedang duduk di bangku paling belakang menyapaku dari kegelapan. "Monggo mas, silakan duduk di depan sana. Kebetulan 2 bangku di depan sana lagi kosong. Belum ada orang yang menempatinya," tawarnya sambil menunjuk bangku yang memang betul belum ditempati orang. Aku pun menuju bangku yang telah ditunjukkan oleh Pak Kernet tadi. Sambil berjalan menuju bangku depan dan mengangkat kardus-kardusku, aku melihat semua penumpang sudah pada terlelap oleh mimpinya masing-masing. Tak satupun penumpang yang membuka matanya. Suasana bus kali ini sangatlah ramai. Tak satupun bangku yang tersisa kecuali bangku yang telah ditawarkan kepadaku. Setelah aku duduk beberapa menit di bangku itu, semua lampu yang berada di dalam bus itu langsung mati seketika. Dan bus pun berjalan dengan amat sangat kencang. Entah mengapa pikiranku terasa amat kacau saat itu. Bulu kuduku mulai bangun satu persatu. Ketika aku melihat jalanan melalui jendela bangkuku, tak satupun kendaraan yang sedang berjalan. Seolah-olah bus yang aku tumpangi ini berjalan sendirian menguasai jalanan. Diriku pun termenung sendiri sambil menunggu petugas yang meminta uang jasa untuk ditukarkan dengan karcis bus. Tak lama setelah aku duduk di bangku itu, tiba-tiba bus berhenti dan lampu menyala kembali. Sang kernet pun menyerukan, "Pondok, pondok, ayo mas, udah sampai pondok tuh, silakan turun." Akhirnya aku pun bergegas mengambil barangku untuk aku bawa turun. Aku pun mendekati kondektur yang ada di belakang dan bertanya padanya, "Pak, aku tadi belum bayar ongkos bus. Emang berapa harganya pak?" "Dah, gak usah dik, gratis saja buat kamu. Hitung-hitung sedekah lah buat Kang Santri yang baru akan mondok. Sudah, salamku saja buat Mbah Yai, dan jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh di sana. Selalu ingat akan orang tuamu yang bersusah payah untuk membiayaimu," tegas Pak Kondektur itu. Aku sangat-sangat terheran. Kok orang ini tahu kalau aku ini santri baru ya? Pikirku dalam hati. "Kalau begitu, terima kasih banyak ya Pak." "Oh ya Pak, nanti kalau aku sampaikan salam Bapak ke Mbah Yai, apa yang harus aku aturkan?" "Dari siapa?" tanya aku. Dia pun segera langsung menyobek karcis yang ia bawa tadi. "Dah, begini saja. Kau kasihkan karcis ini ke Mbah Yai. Insya Allah nanti dia tahu sendiri kok." Setelah aku menerima karcis yang diberikannya padaku, aku pun langsung turun.
dengan rasa penuh pertanyaan dalam pikiranku tentang bus yang aku tumpangi barusan. Kok cepet banget ya? Perasaan belum ada setengah jam aku naik bus barusan. Padahal, kata kakakku perjalanan dari Tuban kemari membutuhkan waktu 3 jam. Tapi kok kayaknya cuma 15 menit saja, pikirku saat itu. Ketika aku melihat suasana di sekelilingku, sangatlah ramai oleh para santri yang sedang berjalan-jalan, dan juga ada yang nongkrong di warung. Aku pun tersenyum dengan lega, telah sampai pada tujuan dengan selamat. Aku pun kagum dengan suasana di sini. Ini kan sudah jam 1 lewat, tapi masih saja ramai. Padahal di Tuban tadi, jam 11 sudah tidak ada orang lewat sama sekali. Akhirnya aku pun berjalan masuk ke pesantren. Ketika aku melewati sebuah warung makan, aku melirik pada jam dinding yang ada di warung itu. Aku pun dikejutkan dengan arah jarum jam dinding tersebut, yang masih menunjukkan angka 9. Aku pun segera melihat jam tanganku yang baru saja dibelikan ayahku 2 hari yang lalu. Saat kulihat arah jarum jam pun, sama dengan yang ada di jam dinding yang berada di warung makan itu. Diriku pun semakin kebingungan dengan apa yang aku lihat barusan. Perasaan, aku menunggu bus sangatlah lama. Bahkan saat aku melihat jam tanganku sudah menunjukkan angka 12 lebih. Tapi mengapa sekarang kok masih jam 9? Pikirku yang kebingungan dengan waktu yang menyelimutiku dari tadi. Aku pun mengakhiri ceritaku, dan salah satu dari 3 orang yang menemuiku itu bertanya padaku, "Yakin sampean kalau ini karcis bus yang sampean naiki lalu?" Setahuku, Kang, tidak ada bus yang bernama Sinar Pantura yang melintasi jalur Pantura ini. Yang ada itu Sinar Mandiri, Restu, PO Indonesia, PG, atau bus-bus batas lainnya. Terus karcis ini sudah sampean haturkan ke Mbah Yai? Sudah kok, Kang. Waktu aku sowan pertama kali itu, jawabku. Terus, apa respon Mbah Yai? Tanyanya lagi. Saat aku menyampaikan salam Pak Kondektur, terus aku memberikan karcis itu ke Mbah Yai. Lalu Mbah Yai sempat terdiam sesaat. Kemudian beliau menatap wajahku dan bertanya padaku tentang kejadianku saat naik bus dan bertemu kondektur itu. Setelah aku menceritakan semuanya, beliau tersenyum dan berpesan padaku, "Tolong kamu ingat pesan Pak Kondektur yang telah berpesan dengan kamu itu. Dan alhamdulillah nak, kamu selamat. Bus yang kamu naiki itu, terus orang-orang yang kamu jumpai itu, dan kondektur yang berpesan dengan kamu itu, bukanlah sama dengan apa yang kamu pikirkan. Mereka semua bukanlah golongan dari kita, melainkan mereka itu golongan jin yang kebetulan melintas di jalur manusia."